Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir Mansur Matematika Lebih Mudah. Pada video kali ini Sir akan membahaskan materi tentang program linier. Nah, apa sih tujuan kita belajar program linier itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang menjumpai masalah-masalah optimasi. Misalnya dalam dunia usaha perdagangan. Kalau kita berbicara pengeluaran, maka kita harus tekan seminimal atau seminimum mungkin. Tapi kalau kita berbicara keuntungan, maka kita harus memaksimalkan atau semaksimum mungkin. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita harus belajar dulu terkait dengan konsep program linier. Nah, seperti apa dan bagaimana aplikasinya dalam masalah optimasi. Mari kita simak dulu penjelasan berikut. Program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program linier berarti masalah nilai optimum yang mencakup maksimum atau minimum sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang memenuhi optimasi fungsi objektif. Dalam banyak situasi sering dijumpai masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya ya. Banyak kita jumpai masalah-masalah yang berhubungan dengan program linier. Agar masalah optimasi dari program linier tersebut dapat diselesaikan dengan program linier, masalah tersebut harus diterjemahkan dulu ke dalam bentuk model matematika. Oke. Sebelum kita membahas inti dari materi program linier ini, maka terlebih dahulu wajib kita pelajari materi dasarnya, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalau di SMP kan kalian sudah belajar persamaan linier dua variabel ya. Nah, di materi ini kita akan belajar bentuk pertidaksamaannya, bukan persamaannya, tapi pertidaksamaannya. Nah, berikut ada 4 bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini ya. Nah, ciri-cirinya itu memiliki dua variabel ya. Tapi kenapa di sini ada A, B, C-nya? Nah, A itu adalah koefisien dari variabelnya. Jadi nanti dalam bentuknya A dan B, A, B dan C itu adalah berupa bilangan, berupa konstanta begitu ya. Jadi nanti tersisa dua variabel saja, yaitu bisa variabel XY ya. Di sini digunakan variabel XY, tapi tidak harus juga menggunakan variabel XY. Boleh variabel MN, AB dan lain sebagainya. Nah, namanya saja bentuk pertidaksamaan, pasti tanda hubungnya adalah tanda ketaksamaan, yaitu besar dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Seperti itu. Oke, ini ada pernyataan dalam model matematika, kalimat terbuka ya. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan PLDV? Nah, di sini ada 7 bentuk pertidaksamaan. Nah, dari ketujuh ini tidak semua di dalamnya termasuk bentuk pertidaksamaan linier dua variabel ya. PLDV ini adalah singkatan dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Oke. Nah, kita ke yang pertama dulu, bentuk pertama 2x tambah 5y itu besar dari sama dengan 7. Nah, ini adalah apakah bentuk pertidaksamaan linier dua variabel? Iya, jawabannya betul. Ini mirip, ini adalah bentuk umumnya, bentuk yang kedua ini ya.
di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 7. Seperti itu. Sehingga untuk yang bentuk pertama ini termasuk bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kita ke bentuk yang kedua. 4x kurang y kurang dari 9. Nah, ini juga merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya yang ketiga ya. Nah, sehingga ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini? Di sini kan hanya satu variabel saja kelihatan ya. Nah, ini termasuk bentuk pertidaksamaan linear dua variabel, tapi kan variabelnya hanya satu. Nah, perhatikan, ini bentuk umumnya adalah bentuk yang kedua, di mana koefisien A-nya di mana koefisien X-nya yaitu A-nya adalah 1. Adapun koefisien Y-nya atau B-nya kalau seperti ini itu sama dengan 0. Makanya kalau B-nya 0 kan Y-nya jadi hilang ya, karena 0 nanti dikali dengan Y itu akan hilang, tidak dapat dituliskan. Seperti itu. Sehingga yang ketiga ini termasuk bentuk daripada pertidaksamaan linear dua variabel, di mana A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan 0. Seperti itu. Kita checklist ya. Oke, yang keempat ini kasusnya sama ya, kurang lebih dengan yang ketiga. Ini juga merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Di mana yang keempat ini yang 0 adalah A-nya ya, yaitu koefisien dari X-nya. Karena itu yang tidak kelihatan di sini. Kalau 0 dikalikan dengan X maka akan menjadi 0. Tidak perlu dituliskan. Kemudian Y-nya adalah B-nya adalah 1 berarti ya. Berarti B-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Ini kita checklist juga. Nah, kemudian yang kelima, bentuk kelima ini, nah ini mana bentuk umumnya? Ini termasuk atau bukan? Iya, ini bukan termasuk bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang namanya linear itu pangkat tertingginya atau pangkatnya itu wajib 1 ya pada variabelnya. Sedangkan pada variabelnya ini itu pangkatnya ada yang 2, yaitu variabel X-nya berpangkat 2. Maka ini tidak termasuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita silang ya. Yang keenam, 4x tambah 5xy kurang atau sama dengan 9. Nah, ini bagaimana? Ya, ini juga tidak termasuk bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Masalahnya di mana? Itu masalahnya pada suku yang ini, 5xy. Dalam satu suku pada pertidaksamaan linear dua variabel itu tidak boleh terdapat dua variabel ya pada satu suku. Nah, kita lihat di sini bentuk umumnya tidak ada pada suku-sukunya itu ada dua variabel ya. Nah, ini kan A-nya bukan variabel nanti kalau dalam kalau bentuk aslinya seperti itu. Adapun yang ini kita lihat ada variabel X dan Y pada suku yang ini. Ingat, tidak boleh terdapat dua variabel ya pada satu suku. Itu untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga bentuk yang keenam ini kita silang ya, kita tidak masukkan dia pada bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana dengan yang terakhir ini, yang bentuk ketujuh, 4x tambah 5 besar sama dengan 6y tambah 7. Nah, ada tidak bentuk umumnya yang sama dengan ini? Iya, meskipun kelihatan tidak ada ya, tidak ada di sini yang mirip, tapi ini nanti kita bisa ubah bentuknya ke salah satu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini ya. Ini nanti kan kalau 6y-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga nanti bentuknya 4x kurang 6y kan seperti itu ya. Ini kalau kita pindahkan ke sebelah kiri jadi bentuknya nanti 4x kurang 6y.
kemudian konstan 5-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya nanti 7 kurang 5 ya, 7 kurang 5 itu 2. Sehingga nanti ini bentuknya, bentuk sederhananya yaitu 4x kurang 6y besar sama dengan besar sama dengan 2. Nah, besar sama dengan 2. Akhirnya dia nanti bentuk umumnya yang kedua ini. Nah, seperti itu. Nanti kalian coba buktikan sendiri ya. Ya, jadi tidak harus bentuknya langsung seperti ke bentuk umumnya ya, ke salah satu bentuk umumnya, tidak harus. Kita lihat dulu apakah bisa disederhanakan. Nah, kalau bisa berarti termasuk, kalau tidak bisa, kalau seperti yang keenam ini kan mau di apapun dia tidak bisa kita ubah ke bentuk umumnya. Dengan yang nomor 5 pun demikian ya, tidak bisa kita ubah ke bentuk umum. Adapun yang nomor 7 kelihatannya belum ada bentuk umum yang pas dengan ini, tapi ini kita bisa ubah bentuknya ke bentuk umum. Seperti itu. Sehingga yang ketujuh ini juga kita checklist. Berarti ada 2 yang tidak termasuk, yaitu di nomor 5 dan 6. Adapun 1, 2, 3, 4 dan 7 itu termasuk bentuk umum termasuk bentuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke. Nah, kita lanjut pada penentuan daerah himpunan penyelesaian penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, ini disingkat DHP. DHP ini adalah singkatan daripada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada kata daerahnya. Kalau untuk HP kalian kan sudah terbiasa ya, himpunan penyelesaian. Tetapi di sini ada ditambah dengan kata daerah ya, kata daerah. Berarti kalau kita berbicara daerah tentu kita berbicara dimensi 2, berarti pada bidang. Ya, betul. Jadi nanti daerah penyelesaiannya ini berupa bidang ya, bukan berupa ruas, bukan berupa garis. Umumnya kan kalau di misalnya pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan linier lainnya ya, itu daerah penyelesaiannya berupa grafik garis ya, berupa grafik garis atau berupa garis seperti itu. Adapun kalau yang ini penyelesaiannya adalah berupa bidang seperti itu. Nah, mari kita bahas bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menentukan DHP-nya ya. Yang pertama adalah menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menggambar garis. Kemudian yang ketiga, menguji salah satu titik pada bidang Kartesius. Jadi CRT ini singkatan dari Kartesius ya. Kemudian yang keempat, baru kita menentukan DHP-nya. Nah, itulah langkah-langkah dalam menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian pada suatu pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang pertama adalah menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, garisnya ini dari mana nanti? Nah, jadi nanti bentuk bentuk pertidaksamaan linear 2 variabel ini kita akan ubah dulu ke bentuk persamaan linear 2 variabel. Nah, nanti kan grafik dari persamaan linear 2 variabel itu kan berupa garis lurus ya, yang sudah kalian pelajari waktu di SMP. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh berikut. Nah, ini ada contoh. Tentukan DHP daerah himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3y kurang daripada 6. Nah,
Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat atau kita ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah menentukan perpotongan garis. Nah, tadi dikatakan hanya garis. Garis yang mana yang dimaksud? Garis yang dimaksud adalah ini. 2x kurang 3y sama dengan 6. Seperti yang sampaikan di awal bahwa nanti bentuk pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan, yaitu 2x kurang 3y kecil dari 6 itu kita ubah ke persamaan 2x kurang 3y sama dengan 6. Nah, kita akan menentukan dulu perpotongan garis yang ini ya. Garis 2x kurang 3y sama dengan 6 ini dengan sumbu x dan y ya. Nah, tentu nanti kita harus gambarkan koordinat kartesiusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, lihat di sini. Nah, ini bentuk persamaan garisnya 2x kurang 3y sama dengan 6. Nah, kita cari terlebih dahulu perpotongan garis ini terhadap sumbu x ya, terhadap sumbu x-nya. Jadi garis ini memotong sumbu x-nya itu di titik berapa. Nah, caranya bagaimana? Kita hilangkan dulu yang ini, ditutup dulu yang ini ya. Negatif 3y-nya itu kita tutup dulu. Ya, jadi serulang, kalau ini kan kita akan mencari perpotongan terhadap sumbu x ya. Berarti harus kita tutup dulu yang ini, negatif 3y-nya. Kita hilangkan, nah seperti itu. Nah, lihat kalau kita hilangkan, sehingga kelihatan itu 2x sama dengan 6. Nah, sehingga x-nya sama dengan 6/2. 6/2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, seperti itu. Mari kita tandai pada bidang kartesius x sama dengan 3 itu di mana? Nah, ini 0,0. Ini kan sumbu x-nya ya. Ini sumbu x-nya. Ini x sama dengan 0 di sini ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Sehingga nanti titiknya yaitu di sini ya. Mari kita lihat. Oke. Nah, itu baru pada sumbu x. Nah, sekarang kita ke sumbu y-nya. Nah, untuk sumbu y yang dihilangkan itu yang ini, 2x-nya. Ya. Jadi yang suku yang mengandung x itu kita hilangkan kalau kita ingin mencari perpotongannya terhadap sumbu y. Kalau ini dihilangkan, maka akan bentuknya negatif 3y sama dengan 6. Nah, seperti itu. Berarti y-nya nanti sama dengan 6/-3 atau y sama dengan negatif 2. Nah, ini negatif 2 ya. Ini kan ini sumbu y-nya. Kalau dia di atas sumbu x berarti positif, kalau dia negatif berarti di bawah sumbu x. Nah, di bawah sumbu x itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Tapi ini di negatif 2 ya. Ini y-nya di negatif 2. Berarti di sini. Oke. Iya, seperti itu. Nah, itu langkah pertama. Mencari perpotongan garis itu ya, garis 2x kurang 3y terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu ini langkah kedua, menggambar garis pada bidang kartesius. Nah, di langkah yang kedua ini kita akan menggambar garis tersebut, garis yang ini ya. Ini kan persamaan garis. Nah, ini ada gambarnya pada bidang kartesius. Nah, perhatikan. Nah, titik perpotongan terhadap kedua sumbu tadi, yaitu sumbu x dan sumbu y, itu kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi kita hubungkan garis yang memotong dua titik ini ya. Nah, itu cara menggambar garisnya. Perhatikan seperti apa itu. Nah, jadi perpotongan kedua
perpotongan kedua sumbu tadi, yaitu sumbu X dengan sumbu Y-nya, itu kita hubungkan. Kemudian kita gambar. Nah, itulah grafik dari atau gambar dari garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Nah, ini gambarnya. Nah, pertanyaan, kenapa garisnya putus-putus? Nah, itu kalau garisnya putus-putus, kita kembali dulu ke soal. Kalau ada tanda sama dengannya, ya, perhatikan tanda hubung pertidaksamaannya ini tidak ada tanda sama dengannya kan? Kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti nanti garisnya garis putus-putus, ya, garis putus-putus. Tapi kalau ada tanda sama dengannya, itu nanti dia bukan garis putus-putus, tetapi garis lurus yang full, ya, tanpa putus-putus. Nah, itu perbedaannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya apa? Garis putus-putus. Tapi kalau ada, berarti garisnya full tanpa dipotong-potong. Nah, seperti itu. Oke, langkah kedua sudah menggambar garisnya, kita sudah tadi, ya. Nah, sekarang kita ke langkah yang ke berapa? Langkah ke ini, ya, ke 3, yaitu menguji titik. Nah, menguji titik. Seperti apa itu menguji titik? Mari kita lihat. Nah, perhatikan, ini kan bidang kartesius, ya. Ini bidang kartesius. Kemudian setelah kita buatkan garis yang ini tadi 2X kurang 3Y, daerahnya nanti kan terbagi menjadi 2, ya. Daerahnya terbagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu daerah atas, ya, ini kita katakan saja daerah atas semua yang ini, ya. Jadi yang jadi pembatas di sini adalah garis ini, ya, garis 2X kurang 3Y, itu yang jadi pembatas. Berarti daerah atasnya ini semua, ya, ini semua. Kemudian daerah yang satunya adalah daerah bawah, berarti yang ini kan sebenarnya tak terhingga, ya, sebenarnya bidang ini tak terhingga. Hanya saja layar layarnya kita terhingga sehingga kita buatkan terhingga seperti ini. Tapi sebenarnya ini garisnya kan diperpanjang lagi, ya. Ini juga demikian diperpanjang sehingga nanti daerahnya yang berikutnya, yang lainnya itu yang ini, ya, daerah bawahnya. Nah, kita sebut saja ini daerah bawah, ini daerah atas. Nah, daerah manakah yang termasuk himpunan penyelesaian? Apakah daerah atas atau daerah bawah? Nah, kita akan menguji salah satu titik, ya. Terserah sebenarnya titik mana, tetapi itu umumnya kita gunakan titik pusat, yaitu titik 0,0. Titik berapa? 0,0. Tapi tidak wajib juga, ya, harus 0,0. Cuman biasanya untuk memudahkan kita gunakan titik uji 0,0. Tetapi tidak selamanya 0,0 ini kita bisa jadikan titik uji, ya. Kalau garisnya nanti melalui 0,0, maka itu tidak boleh kita gunakan titik ujinya 0,0. Kita cari titik yang lain. Banyak titik yang lain, ya. Ini kan titik pada bidang kartesius itu tak terhingga. Itu salah satu saja. Berarti titik yang akan kita uji, ya, di sini kita gunakan titik 0,0. Koordinatnya 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0, ya. Ini 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, titik ini kan terletak di atas garisnya, ya. Nah, titik ini terletak di atas garisnya. Nah, sekarang akan kita uji. Diuji di mana? Kita akan mengujinya pada bentuk pertidaksamaan linear dua variabelnya tadi dengan mengganti nilai X sesuai dengan yang ini 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita ganti, kita lihat, kita substitusi nilai X-nya 0, 2 kali 0, 0, ya, 3 kali 0 juga 0, 0 dikurang 0, 0, 0 kurang dari 6. Nah, 0 kurang dari 6 itu pernyataan salah atau pernyataan benar? Ini 0 kurang dari 6 itu pernyataan salah atau pernyataan benar? Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga titik 0,0 ini adalah termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Jadi
Serulang, titik 0,0 ini karena pernyataannya di sini adalah pernyataan yang benar, kita simpulkan bahwa 0,0 itu termasuk daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa apa? Bahwa daerah atas kan 0,0 ini tadi daerah atasnya ini ya, daerah atas tanda apa namanya? Garisnya ini. Garis dari 2x kurang 3y sama dengan 6. 0,0 itu berada di atasnya. Nah, pas kita uji 0,0 itu ternyata memenuhi. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa seluruh daerah atas pada bidang kartesiusnya ini, seluruh daerah atas dari garisnya ini pembatas ya. Nah, seluruh daerah atasnya itu adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini tadi. Nah, jadi kita uji dulu, kita cari salah satu titik dulu. Kebetulan yang kita ambil tadi daerah 0,0 titik 0,0, sedangkan titik 0,0 itu di daerah atas. Kita uji ternyata menjadi pernyataan yang benar. Sehingga untuk daerah atasnya, di mana daerah atas itu letak dari 0,0 itu semua memenuhi. Semua memenuhi. Oke. Kembali dulu. Nah, itu cara menguji titik ya, cara menguji titik. Nah, sekarang langkah yang terakhir, yang keempat, menentukan DHP. Menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita kembali ke ininya ya, ke diagramnya. Tadi kan ini memenuhi, berarti daerah bawahnya ini tidak memenuhi. Hanya dua itu saja. Kalau yang atas memenuhi, berarti yang bawah tidak memenuhi. Kalau ini seandainya tadi tidak memenuhi, berarti yang memenuhinya daerah bawah. Nah, bagaimana seandainya tadi ya? Seandainya kita uji 0,0, misalnya pernyataan menjadi 0 kecil dari negatif 6. Ini seandainya ya, 0 kecil dari negatif 6. Berarti titik ini tidak memenuhi karena 0 kecil dari negatif 6 itu kan merupakan pernyataan yang salah. Berarti yang ini tidak memenuhi. Terus yang memenuhi yang mana? Ya, yang sebelahnya berarti. Ternyata ini tadi memenuhi, berarti ini semua memenuhi. Berarti yang tidak memenuhi itu daerah bawah. Nah, tentu kita harus buat pembedaan di sini ya. Nah, untuk membedakan mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi, itu biasanya kita menggunakan arsiran. Kita menggunakan apa? Arsiran. Nah, arsirannya ini ada dua jenis. Ada arsiran bersih dan ada arsiran yang tidak bersih. Arsiran yang bersih itu yang bagaimana? Arsiran yang tidak bersih itu yang kita arsir adalah daerah penyelesaiannya, ya, adalah daerah penyelesaiannya. Adapun Adapun yang kedua yaitu dengan arsiran bersih, berarti yang kita arsir adalah yang tidak memenuhi. Jadi saya ulang, arsiran ini ada dua bentuk ya, yang mana kita pilih itu terserah si kita. Boleh yang kita arsir daerah yang memenuhi, begitu maksudnya ya, atau boleh juga kita mengarsir yang tidak memenuhi. Ya, itu terserah kalian, mana yang kalian anggap lebih ini ya, lebih cocok. Maka boleh kalian pilih salah satunya. Kecuali ada perintah soalnya ya. Misalnya arsirlah daerah yang memenuhi, ya, berarti kalian harus arsir. Kalau tidak ditentukan seperti itu, maka terserah kalian. Boleh yang kalian arsir ada daerah yang memenuhi, boleh juga yang kalian arsir daerah yang tidak memenuhi. Jadi seandainya yang kita mau arsir daerah yang memenuhi, berarti ini kita harus arsir semua ya. Nah, adapun daerah yang berada di bawah garisnya kita tidak arsir. Oke, tapi di sini saya memberikan contoh yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memenuhi. Berarti Sir di sini memberikan contoh daerah yang tidak memenuhi, itulah yang kita arsir. Berarti yang kita arsir itu daerah bawah yang ini berarti ya. Oke. Seperti apa itu? Nah, oke. Jadi yang diarsir ini ya. Ini yang diarsir ini berarti ini daerah yang tidak memenuhi. Terus yang mana daerah memenuhinya? DHP-nya ya ini semua yang tidak diarsir berarti ya pada bidang kartes ini termasuk ke dalam bentuk DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu.
Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan awal tentang materi program linier. Kita tadi sudah membahas apa itu pertidaksamaan linier dua variabel dan bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui chat dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, demikian dulu pada video kali ini. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.